Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 multimedia, 11 PTKP dan 11 AKL yang hari ini tetap melakukan pembelajaran daring di mata pelajaran bahasa Indonesia. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi yang merupakan kelanjutan dari materi minggu lalu, yaitu materi tentang drama yang dititik beratkan pada KD 3.35 dan KD 4.35 tentang menganalisis isi dan kebahasaan drama yang dibaca atau ditonton serta mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memperhatikan isi dan kebahasaannya. Tapi sebelum Ibu mulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar dan segala sesuatunya bisa terserap dengan baik dalam proses pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Doa selesai, jangan lupa isi absen yang sudah disediakan di link yang sudah di-share oleh guru BK dan wali kelas kalian. Baik, anak-anakku, simak dengan baik pembahasan pada pagi hari ini. Tolong catat apabila terdapat materi yang kurang kalian pahami. Baiklah anak-anakku semuanya, kita masuk ke pembahasan tentang materi drama. Ibu rasa kalian sudah mendengarkan atau pernah melihat tontonan drama. Drama sendiri berasal dari bahasa Yunani, dari kata draumai yang berarti bertindak, bereaksi. Jadi, drama dari kata ini dapat diartikan sebagai bentuk perbuatan atau tindakan. Secara umum, dalam pengertian kita sekarang, drama itu diartikan sebagai kisah hidup manusia dalam masyarakat yang diproyeksikan ke atas panggung. Jadi dari istilah ini, kita bisa mengenal drama dengan istilah lain, yaitu istilahnya teater. Pasti kalian pernah melihat pertunjukan drama atau teater. Baik, anak-anakku, kita masuk ke unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam drama. Yang sebenarnya unsur ini juga ada pada cerpen dan novel. Unsur intrinsik yaitu unsur yang berada dalam karya sastra itu sendiri. Dibagi menjadi yang pertama tema atau itu dasar penciptaan, yang kedua alur atau plot yaitu jalan cerita, kita kenal sebagai alur maju, alur mundur, dan alur gabungan. Alur maju jika jalan ceritanya mengisahkan masa depan atau sesuatu yang akan datang. Alur mundur berarti mengisahkan tentang masa lalu. Alur gabungan atau alur campuran berarti kombinasi antara dua alur yaitu maju dan mundur. Yang ketiga ada setting atau latar. Setting atau latar ini kita kenal dibagi menjadi suasana, waktu, dan tempat terjadinya peristiwa. Kemudian ada keempat yaitu tokoh atau pelaku atau lakon. Yang kelima perwatakan atau penokohan atau karakter dari tokoh. Yang keenam sudut pandang. Sudut pandang ini adalah posisi pengarang dalam cerita. Kita kenal sudut pandang ada 4 jenis. Yang pertama sudut pandang orang pertama pelaku utama, jadi jelas di situ pengarang sebagai tokoh utama yang diceritakan secara detail oleh pengarang itu sendiri. Yang kedua, tokoh utama pelaku sampingan, yaitu pengarang sebagai tokoh utama, tetapi tidak selalu diceritakan. Ada tokoh utama lagi yang diceritakan oleh dirinya, dan tokoh utama ini diceritakan oleh pengarang karena pengarang posisinya sebagai pembantu saja atau peran sampingan. Yang ketiga, sudut pandang orang ketiga, yaitu pengarang berada di luar cerita, jadi tidak masuk dalam cerita. Dia mengisahkan orang lain, biasanya menggunakan kata ia atau dia. Yang keempat, sudut pandang orang ketiga yang serba tahu. Jadi pengarang tidak masuk dalam cerita, tapi dia detail sekali menceritakan tokoh utamanya. Dia seakan-akan tahu kejadiannya, seakan-akan tahu pribadinya secara gamblang. Terus orang ketiga serba tahu. Yang ketujuh ada majas atau gaya bahasa. Gaya bahasa di sini adalah sebagai pemikat agar pembacanya itu senang untuk membaca dialog dramanya.
atau senang melihat pertunjukannya. Yang kedelapan, ada amanat atau pesan yang ingin disampaikan dalam drama tersebut. Kemudian kita bahas tentang unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik yaitu unsur yang berada di luar karya sastra, biasanya berhubungan dengan nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat. Ada nilai moral, yaitu tingkah laku, ada nilai sosial atau kemasyarakatan, ada nilai nasionalisme, bagi cinta tanah air, ada nilai politik, ada nilai pendidikan, ada nilai agama, dan nilai-nilai yang lain. Kemudian ada juga latar belakang pengarang, unsur intrinsiknya. Jadi posisi pengarang memasukkan latar belakang, misalkan latar belakang pendidikannya di dalam unsur intrinsik. Misalkan dia menggunakan kata-kata yang bagus karena dia lulusan S1, dia menggunakan kata-kata yang lebih ilmiah. Kemudian dia menceritakan latar belakang pendidikannya dimasukkan dalam cerita dan lain sebagainya. Masuk ke materi selanjutnya tentang kaidah drama. Kaidah drama di sini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu prolog, dialog, tokoh, dan epilog. Apa prolog itu? Prolog yaitu pembicaraan awal yang menggambarkan karakter tokoh-tokoh dan situasi, atau dapat juga disebut sebagai pengantar untuk masuk ke bagian awal drama. Yang kedua, dialog, yaitu bagian dari drama yang berupa percakapan atau obrolan antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Yang ketiga, tokoh, yaitu pemegang peran dalam drama. Terbagi menjadi 3 tokoh utama, yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh figuran. Tokoh protagonis yaitu tokoh yang berperan sebagai tokoh utama atau sebagai tokoh sentral. Yang kedua, tokoh antagonis yaitu tokoh yang berperan sebagai penentang tokoh sentral atau tokoh protagonis, baik ide-ide maupun sikap-sikapnya. Yang ketiga, tokoh figuran yaitu tokoh yang kehadirannya mendampingi tokoh utama atau merupakan pelengkap saja. Yang keempat, epilog yaitu bagian terakhir dari sebuah drama. Bisa berupa simpulan dalam drama. Biasanya memuat tentang pesan dan makna baik secara implisit maupun eksplisit. Masuk ke materi tentang mendemonstrasikan drama berdasarkan isi dan kebahasaan. Mendemonstrasikan sama dengan halnya kita mementaskan sebuah pertunjukan. Adapun unsur-unsur yang terlibat dalam pementasan drama dibagi 7 bagian, yaitu yang pertama penulis skenario. Jelas, orang ini adalah orang yang bertugas untuk menuliskan teks drama dari ide cerita, alur cerita, dialog hingga latar yang lengkap dan tergambar dengan sempurna. Yang kedua, yaitu sutradara, orang yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses pembuatan drama. Jadi mulai penjabaran skenarionya, acting tokohnya, pengambilan gambar, perekaman suara, pengubahan dari teks-teksnya menjadi bentuk pertunjukan, dialah yang menjadi orang yang bertanggung jawab. Yang ketiga, pemain atau aktor dan aktrisnya atau tokohnya. Yang keempat, juru kamera, orang yang memiliki kemampuan untuk mengambil gambar-gambar yang diikuti dengan gerakan. Yang kelima, produser, yaitu orang yang bertanggung jawab atas pembuatan drama, mulai dari pengurusan izin, distribusi, sampai peredaran. Jadi mulai awal terciptanya drama itu sampai drama itu berakhir. Yang keenam, narator, orang yang menceritakan gambaran isi cerita kepada penonton. Yang ketujuh, penata artistik, yaitu penata suara, penata busana, penata rias, dan latar yang mendukung pementasan. Langkah-langkah mendemonstrasikan drama. Yang pertama, membaca dan memahami teks drama. Yang kedua, menghayati watak tokoh yang akan diperankan. Jadi sebelum memerankan drama, kita harus menghayati watak tokoh terlebih dahulu. Dengan cara kita menghayati watak-wataknya yang diekspresikan melalui cara sang tokoh memikirkan dan merasakan, serta bertutur kata dan bertingkah laku seperti dalam kehidupan sehari-hari. Memahami dialognya. Jadi sebelum mendemonstrasikan drama, kita harus mengetahui hal yang paling penting, yaitu mengucapkan dialog dengan lafal yang jelas, membaca dialog dengan memperhatikan kecukupan volume suara, membaca dialog dengan tekanan yang tepat. Yang tekanan ini dibagi 3 bagian, yaitu tekanan dinamik, yaitu tekanan yang diberikan pada kata atau kelompok kata tertentu dalam kalimat,
sehingga kata atau kelompok kata tersebut terdengar lebih menonjol dari kata-kata yang lain. Yang kedua, tekanan tempo, yaitu tekanan pada kata atau kelompok kata tertentu dengan cara memperlambat pengucapannya. Yang ketiga, tekanan nada, yaitu nada yang diucapkan secara berbeda-beda untuk menunjukkan perbedaan keseriusan orang yang mengucapkannya. Yang ketiga, memahami teknik bermain drama. Dan yang keempat, menciptakan peran. Tentu saja untuk menciptakan peran, pemain harus sadar bahwa ia sedang memerankan sebagai tokoh apa. Jadi, hal-hal yang perlu diketahui untuk membantu untuk menciptakan peran, antara lain, kumpulkan tindakan-tindakan pokok yang harus dilakukan oleh pemeran dalam pementasan. Kumpulkan sifat-sifat tokoh, termasuk sifat yang paling menonjol. Carilah ucapan atau dialog tokoh yang memperkuat karakter. Kemudian ciptakan gerakan mimik atau gestur yang mampu mengekspresikan watak tokoh. Dan ciptakan intonasi yang sesuai dengan karakter tokohnya. Hal-hal yang diperhatikan dalam penyampaian dialog, yaitu penggunaan bahasanya, baik secara pelafalan maupun intonasinya. Yang kedua, ekspresi tubuh dan mimik muka harus disesuaikan dengan dialog. Yang ketiga, untuk lebih menghidupkan suasana dan dialog lebih wajar dan alamiah, para pemain dapat melakukan improvisasi di luar naskahnya. Baiklah, anak-anakku semuanya, sebelum Ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini, Ibu dapat memberikan beberapa simpulan. Yang pertama, drama berasal dari bahasa Yunani, dari kata draume yang berarti berbuat atau bertindak, bereaksi, dan sebagainya. Jadi secara umum, drama itu diartikan karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dengan maksud dipertunjukkan oleh aktor atau aktrisnya. Dalam pengertian kita sekarang, drama diartikan sebagai cerita yang diperagakan di panggung berdasarkan naskah. Adapun kaidah kebahasaan pada drama yaitu prolog, dialog, tokoh, serta epilog. Dalam mempertunjukkan drama, kita harus terlebih dahulu memahami hal-hal yang berkaitan dengan unsur-unsur drama. Di antara lain, penulis skenario, sutradara, pemain atau aktor dan aktrisnya, juru kamera, produser, narator, dan penata artistik. Kemudian kita perlu memahami langkah-langkah mendemonstrasikan drama, di antara lain membaca dan memahami teks dramanya, kemudian menghayati watak tokoh yang akan diperankan. Kemudian yang ketiga, kita memahami teknik bermain drama dan menciptakan peran. Baik, tugas untuk kalian di rumah, silakan cari satu buah teks drama, kemudian analisis unsur intrinsik dan ekstrinsiknya, sistematika dan kaidah kebahasaan pada naskah dramanya. Silakan dikumpulkan pada Senin minggu depan, insya Allah tanggal 5 April 2021. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.